Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast kita, yaitu podcast AA Ahmad dan Ari. Ya, kembali lagi. Sebelumnya di sini kita akan membuat podcast tentang review buku, yaitu yang mana ada pemateri kita. Mungkin bisa perkenalan dulu, Bang. Ya baik, terima kasih Bang Ahmad. Di sini nama saya Adi Suragnawan, saya mahasiswa Pendidikan Sejarah 2019. Di sini kami dalam podcast ini akan membahas tentang buku dari Pramudia Anantatur yang berjudul tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Ya, mungkin sebelum kita tanya-tanya tentang mengenai bukunya, gimana kabar hari ini? Apa saja kegiatan-kegiatan yang mungkin kesibukan untuk hari-hari ke depan? Untuk kegiatan saya akhir-akhir ini ya seperti biasa Bang, ya kuliah dan ya macam-macam lah Bang. Oke, Bang. Oke, mungkin lanjut yang untuk pertanyaan kedua. Kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik, yaitu terkait pembahasan tentang sastrawan Indonesia yang cukup terkenal, yaitu tentang buku tersebut, Pramudia Anantatur, yaitu bukunya yang berjudul Ken Arok dan Ken Dedes ini, Bang. Kira-kira bisa ceritakan sedikit tentang buku tersebut? Sebelum ceritakan tentang bukunya ya, kita akan membahas dulu tentang tokoh pengarangnya ini sendiri, yaitu Pramudia Anantatur. Menurut saya tuh Pramudia Anantatur merupakan sosok sastrawan yang sangat kontroversial gitu Bang. Soalnya dia tuh udah 3 kali loh di penjara Bang. Wah, Bayangkan sendiri loh Bang. Gara-gara karyanya dia di penjara sampai 3 kali pada masa Orde Lama, Baru, bahkan pas pada masa zaman Belanda juga di penjara ya Bang, gara-gara karya tulisnya Bang. kira-kira seperti apa, Bang, bisa diceritakan? Ya seperti mungkin abang bisa membaca karya-karya sendiri tuh Bang, banyak yang berisikan kritikan-kritikan terhadap pemerintah, tapi itu dituangkan beliau tuh dalam tetraloginya gitu Bang, karya-karyanya. Oke, Bang, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bang, menurut Abang buku ini seperti apa, Bang? Menurut saya bukunya tuh sangat menarik gitu. Mungkin abang pernah dengar cerita tentang Ken Arok dan Ken Dedes itu Bang? Iya, pernah, Bang, pernah, Bang. Yang di kerajaan Tumampel itu. Iya. Nah, dalam buku ini Pramudia Anantatur tuh menceritakannya, tapi tuh unsur-unsur mistisnya tuh agak dilemahkan gitu Bang. Beliau tuh lebih menonjolkan tentang pasang surut politiknya gitu. Dalam lebih ke pemerintahan gitu ya, Bang. Iya, Jadi gimana salah satu buku itu bukan hanya kemistisan tentang Ken Arok dan Ken Dedes, namun lebih mengacu ke gimana sih struktur pemerintahan, gimana pemerintahan tersebut bisa melihat cerita tersebut gitu ya. Iya. Dan satu lagi tuh, abang pernah dengar nggak tentang Keris Empu Gandring itu? Iya, pernah, Bang. Itu dibuat oleh Itu kan dalam ceritanya kan membunuh itu kan secara gaib gitu kan. Iya. Nah tapi dalam buku ini tuh membunuhnya bukan hal-hal yang terkait hal gaib, tapi tuh secara langsung gitu Bang, diungkapkan fakta-faktanya gitu. Kalau dia tuh misalnya langsung ditusuk atau oleh pelakunya gitu, nggak keris itu terbang gitu. Oh, nggak seperti cerita cerita Indosiar yang naganya terbang-terbang. Iya, benar. Oke, Bang. Ini pertanyaan kelima, Bang. Menurut Abang nih, nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari buku tersebut, Bang? Menurut saya karena ini berkaitan tentang Ken Arok dan Ken Dedes, nilai-nilainya itu cenderung ke arah kepemimpinan gitu Bang. Dilihat sendiri dari Tumampel yang pada awalnya dipimpin oleh Tunggul Amat Tung gitu Bang. Yeah. Rakyatnya tuh sangat menderita karena pemimpinnya yang sangat diktator dan sewenang-wenang gitu Bang dalam pemerintahannya. Nah kemudian pada masa Ken Arok ini sendiri mulai agak berubah gitu Bang. Namun setelah adanya kekacauan yang dimana tuh sering terjadi aksi balas dendam gitu Bang, dari keturunan Tunggul Amat Tung yang dibunuh gitu. Jadi ya mulai kacau gitu Bang. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil kalau kita pahami lebih lanjut. Kalau dari menyangkut pendidikan karakter nih Bang, kira-kira nilai apa saja yang bisa kita ambil dari Ken Arok dan Ken Dedes ini Bang? Ya mungkin itu tadi yang jiwa kepemimpinannya itu lebih ditonjolkan dalam buku ini. Ya kalau untuk siswa itu tadi kepemimpinannya mungkin bisa ditiru gitu. Ditiru apa tuh?
sebagai acuan gitu bang. Iya. Jangan sampai jadi pemimpin yang kayak gitu. Yang salah gitu Nah, ya, iya, Bang. yang salah. Ibaratnya lebih ketegasan Ya, dia dalam ketegasan memimpin dan kebijaksanaan. Iya, benar-benar. Nah, berikut nih bang. Menurut abang, secara umum sasaran dari buku ini itu bang, apakah cocok untuk disebarluaskan untuk umum atau hanya golongan khusus atau tertentu saja itu bang? Menurut saya terkait karya ini tuh untuk umum tuh bisa sih, nggak harus untuk golongan tertentu gitu. Tapi mungkin untuk anak-anak perlu bimbingan juga bang. Soalnya kan ada aksi membunuh dan aksi-aksi yang cenderung untuk orang dewasa gitu bang. Jadi perlu bimbingan untuk orang tua. Berarti ibaratnya lebih ke SMA ke atas gitu ya bang, karena mungkin kalau dari anak-anak SD itu mungkin belum paham dan harus lebih dipahami oleh orang tuanya. Mungkin harus lebih Dan untuk dididik. memahami buku ini perlu kemampuan Khusus. berpikir yang cukup Realistis. tinggi. Nah iya bang. Kritis, Nah empatis, ya. Iya. Mantap sekali bang. Oke, baiklah teman-teman, mungkin seperti itu podcast dari AA, Ahmad dan Ari. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan yang mana dalam buku Pramudia Anantatur adanya sebuah rasa kepemimpinan dan kritis dalam pemerintahan. Mungkin itu saja podcast hari ini. Kembali lagi di podcast minggu depan bersama Ahmad dan Ari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.